Ini pemirsa, saya mau makan sate lontong. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ini. Ini pemirsa, kelpon dari Sidoarjo. Pak sudah dapat kelpon oleh-oleh dari Sidoarjo. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan Pak Su itu sukanya itu kelpon. Kerupuk juga suka. Kerupuk yang digoreng tanpa minyak itu, yang digoreng dengan minyak itu kurang suka Bunda. Kalau bakso ya sama saja, sama-sama suka. Sebenarnya ya makanan-makanan gini ini ndak usah takut. Makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala, janganlah kita ini mengharamkannya. Saya ndak mau makan itu, nanti takut asam urat, takut kolesterol. Ndak ada ceritanya makan makanan asalkan ndak berlebih. Ada dalam Al-Quran keterangannya, Allah itu tidak suka hamba yang melampaui batas. Artinya kalau makan apapun itu selama makanan itu halal, makan saja asalkan tidak berlebih. Kalau berlebih berarti ya melampaui batas. Ya, yang wajar aja lah makan mentega, keju, ya Bunda juga makan. Kalau bikin roti-roti bakar itu ya kan ada keju, mentega, enggak apa-apa dimakan. Asalkan tidak berlebih, insya Allah tidak akan kena penyakit. Yang biasanya kena penyakit itu ya, selain makan makanan yang mengandung kolesterol, ditambah akhlaknya buruk, kena dia. Tanpa makanan itu pun, tapi akhlaknya buruk, ya kena juga. Berarti akhlak itu. Kalau dari negara barat ya meneliti sampai 80% itu dari penyakit itu katanya dari jiwa kita, begitu katanya. Kalau di Islam ya penyakit itu dari akhlak. Ini ada seorang ibu yang bertanya, saran saya ya, kalau ibu ini memang sulit untuk mengakui dosa dan mengakui kesalahan, saya sarankan ya suami ibu, putra ibu, orang tua ibu suruh kumpul ya, suruh mereka itu memintakan ampun pada Allah. Itu wis. Jadi kuncinya itu ya di situ, mengakui kesalahan. Mau mengakui kesalahan dan dosa itu sulit. Ya itu yang menyebabkan sulitnya sembuh itu. Makanya sudah dibawa kemana-mana tidak sembuh-sembuh, ya dibiarkan gelendeng begitu saja sama Allah Ta'ala. Dibiarkan sakit. Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Mengapa kok sakitnya tuh lama? Ya itu karena sulitnya mengakui kesalahan dan dosa. Jadi itu kunci sudah. Siapapun yang sangat sulit mengakui kesalahan dan sulit mengakui dosa, kena penyakit dan penyakitnya tuh sulit sembuh. Kalau sampai sembuh itu lama, dan itu bukan karena dia tuh mau mengakuinya ya, tapi didoakan oleh orang tua, suami, anak, memohonkan ampun pada Allah, akhirnya diberikan kesembuhan. Sebetulnya tuh ya terletak di situ. Jadi jantung ibu ini bengkak karena emosinya tuh sangat kuat. Liver karena kekakuan hati ibu, sulit dinasihati. Pankreas rusak, kalau nyuruh tuh harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan jengkel. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan organ. Kalau ibu itu tidak mau mengakui kesalahan, ya terus begitu terus, sakit terus. Dan ini solusi, ini analisa menuju kesembuhan. Kalau mau mengakui kesalahan dan dosa, insya Allah sembuh. Bertobat pada Allah, berjanji tidak akan mengulangi. Kalau jantung bengkak penyebabnya emosi, ya jangan emosi. Kalau liver karena kekakuan hati, sulit dinasihati, ya mau dinasihati. Kalau pankreas itu rusak karena kalau nyuruh itu harus, ya ndak harus. Kalau tidak dikerjakan ya ndak jengkel ya. Insya Allah lambat laun akan sembuh. Pankreas, jantung, liver jadi baik, insya Allah. Jadi kuncinya itu terletak di situ. Kalau keputihan itu di tempat-tempat sensitif wanita, karena wanita ini hobinya tuh ngomong. Jadi intinya pokoknya kalau ngomel dan ngomongnya tuh dihentikan,
insya Allah keputihannya itu tidak ada, langsung hilang. Itu kunci. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, ikrar pada Allah, ya Allah, selama ini hobiku sering ngomong yang tidak ada manfaatnya. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ya Allah, ampuni aku, astagfirullah. Ya gitu aja, beberapa hari insya Allah hilang. Cuma ya itu, harus mengakui kesalahannya itu terletak di ngomel. Kalau ngomelnya itu dihentikan, ya hilang. Kalau menurut dokter sih, kalau keputihan itu katanya peradangan di rahim. Ya tapi kalau menurut akhlak itu ya, kalau ditinjau dari segi akhlak ya, intinya itu karena suka ngomel ya itu. Kalau berhenti, ya berhenti keputihannya. Kalau melihat lingkungan yang kotor, terus jengkel, ini bisa menyebabkan pilek. Jadi ini ada orang suka nyalain keadaan. Oh, musimnya hujan, aku jadi pilek. Nah, musim disalah-salahin. Ini sama dengan menyalahkan Allah. Seharusnya disyukuri hujan itu. Hujan turun bukan menyebabkan pilek. Pilek itu akibat dari tidak suka terhadap lingkungan. Ya, ada sesuatu yang nggak suka. Misalnya ada lingkungan kotor, ya ini kok nggak bersih, ya ambil saja sapu, dibersihkan. Ya sudah, nggak usah jengkel. Melihat lingkungan kotor, terus ada kejengkelan, nah pilek. Sebetulnya ya mudah ya. Pokoknya lihat lingkungan kotor, dibersihkan. Ya sudah, titik. Nggak usah ada kejengkelan. Kalau jengkel, pilek. Terus ini ada yang tanya tentang pusingnya tuh agak ringan, tapi apa ya istilahnya, seperti berputar itu tapi ringan. Kan ada yang berat, ada yang ringan. Ini ringan terus hilang, dapat beberapa jam datang lagi, terus kadang-kadang seharian enggak, terus besoknya ada, kadang datang kadang enggak. Kalau malas, tidak semangat terhadap pekerjaan, itu tensi rendah. Seperti di video kemarin kan sudah diterangkan. Ya mungkin ini ada yang kurang jelas ya, atau belum nonton ya kok tanya gitu. Ya ini, kalau berpikir terus menerus disertai khawatir, tensi tinggi. Kalau malas terhadap pekerjaan, tidak semangat kerja, tensi rendah. Mudah-mudahan setelah lihat video ini beliau paham dan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan sehat, tidak pusing lagi. Amin.